pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari berbagai aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sudut pandang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu, sesuai dengan kondisi keberadaan dan kondisi geografi negaranya, untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya yang berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN yang menyatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dengan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan bangsa. Dengan melalui pendidikan formal, mahasiswa telah mengenal Indonesia dengan konsepsi wawasan Nusantaranya. Akan tetapi, yang lebih penting dalam hal ini adalah bagaimana nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan yang terkandung dalam konsepsi tersebut dapat menginternalisasikan ke dalam jiwa setiap warga negara dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada era dewasa ini, wawasan Nusantara sangatlah diperlukan dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan sebagai pengaruh dari adanya modernisasi dan globalisasi yang tidak hanya memberikan pengaruh positif tetapi juga memberikan pengaruh negatif seperti adanya individualisme, hedonisme, dan westernisasi yang dapat menyebabkan degradasi moral dan mengikis rasa nasionalisme. Contohnya, implementasi terhadap konsep wawasan Nusantara bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bergotong royong, menghargai keragaman, mengutamakan musyawarah, serta menjaga lingkungan bermasyarakat. Wawasan Nusantara memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan nasional Indonesia. Konsep ini merupakan pandangan strategis dan filsafat bangsa Indonesia yang mendasari pembangunan nasional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi konsep wawasan Nusantara diharapkan dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Contoh kasus dalam konsep wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika membahas Timur Leste atau yang sekarang disebut dengan negara Timur Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah lama hilang. Wilayah itu dulu merupakan wilayah bagian dari Indonesia. Namun setelah jajak pendapat, Timur Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timur Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timur Leste memang lebih disebabkan oleh perebutan lahan pertanian antara kedua warga negara, yakni warga negara Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan warga Pasabe, Distrik Aucusi, Timur Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak memiliki wawasan Nusantara? Jika Indonesia tidak memiliki wawasan Nusantara, maka dapat terjadi berbagai masalah dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun pertahanan keamanan. Hal ini dikarenakan wawasan Nusantara merupakan pandangan strategis dan filsafat bangsa Indonesia yang mendasari pembangunan nasional. Tanpa wawasan Nusantara,
Indonesia mungkin tidak akan mampu memaksimalkan potensi wilayah maritimnya. Padahal, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar dalam bidang perikanan, kelautan, pariwisata, dan ekspor-impor. Dengan adanya wawasan Nusantara, Indonesia dapat memanfaatkan potensi wilayah maritimnya secara optimal dan mengembangkan sektor-sektor yang terkait dengan wilayah ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.